Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Tidak banyak yang mengetahui, jika kesuksesan dari pembuatan film terutama film laga, adalah orang-orang yang bekerja di balik layar. Mereka adalah para stuntman, yang bahkan melakukan adegan berbahaya demi tuntutan peran, dan aksi yang menarik bagi penontonnya. Luo Zilong adalah stuntman paling senior, yang sekarang hidup bersama kudanya yang bernama Kido. Karena sudah tua, kini pekerjaannya itu semakin sedikit, dan hanya bisa mengamen untuk bisa bertahan hidup. Hutangnya pada seseorang juga cukup banyak, sehingga jika sial, dia ditemukan oleh rentenir yang mengejarnya, bernama Dami. Sudah berkali-kali ditagih namun tidak bisa membayar, Dami ingin merampas kudanya untuk dijual. Tentu saja Luo menghalanginya, karena kuda itu adalah satu-satunya sumber mata pencahariannya. Walaupun sudah tua, karena dulu dia sangat aktif sebagai stuntman, pergerakannya masih sangat lincah, bahkan berhasil lari dari mereka semua. Dia yang akhirnya mendapatkan kudanya kembali, langsung membawanya untuk menjauh, bahkan melewati tempat yang tidak terduga. Gerombolan sebelumnya tidak menyerah dan terus mengejarnya, yang ternyata kuda itu cukup pintar, dan membawa tuannya melalui jalan pintas. Kuda itu bahkan bisa berpura-pura menjadi patung, tanpa disadari oleh Dami yang ada di dekatnya. Malam ini Luo masih beruntung, karena berhasil melarikan diri dengan selamat. Selama ini di rumahnya, muridnya yang seorang stuntman bernama Xia Mao, bersembunyi di rumahnya, karena istrinya yang marah sedang mencarinya. Luo sudah tidak kaget, karena mereka selalu bertengkar seperti ini. Xia Mao yang menyadari istrinya datang, secepat kilat langsung bersembunyi di kandang kuda, sebelum peperangan terjadi. Tiba-tiba di tempat itu, Luo kedatangan dua tamu asing yang tidak dia kenal. Ternyata mereka adalah pengacara dari perusahaan, yang baru saja mengakuisisi perusahaan milik temannya yang sudah meninggal. Dahulu Kido adalah kuda pemberian dari temannya itu, dan menurut mereka, kuda ini masihlah aset yang harus diserahkan pada perusahaannya. Mendengar keributan itu, kedua muridnya langsung mendekat ke sana. Tentu saja sebagai pengacara yang tidak menguasai bela diri, mereka langsung takut, dan pergi begitu saja. Untuk masalah hukum seperti ini, Luo harus menyewa seorang pengacara, tetapi tidak memiliki uang untuk membayarnya. Sebenarnya Luo memiliki seorang anak perempuan, yang saat ini sedang kuliah di jurusan hukum. Dia bernama Xiao Bao, yang sayangnya hubungan dari mereka berdua tidak terlalu dekat, karena suatu masalah di masa lalu. Walaupun sudah mendengar kasus yang menimpa ayahnya itu, dia tidak bisa membantu, terlebih dirinya masihlah mahasiswa. Saat ini Xiao Bao sudah memiliki pacar bernama Lunai Hua, yang ternyata baru saja lulus dan menjadi pengacara. Karena hubungan mereka sudah lama, orang tuanya ingin bertemu dengan ayah dari Xiao Bao, untuk membawanya menjadi lebih serius. Tetapi Xiao Bao tidak mau membahas itu, terlebih karena masalahnya dengan ayahnya. Dari kecil, dia tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tuanya bercerai ketika umurnya belum genap 1 tahun, dan dia hidup bersama ibunya. Tidak ada sama sekali kenangan bersama ayahnya, namun bagi Xiao Bao itu cukup, asalkan ibunya selalu ada untuknya. Sebenarnya berkali-kali ibunya itu berharap, agar Xiao Bao mau bertemu dengan ayahnya dan memaafkan segala kesalahannya. Apalagi sebuah takdir tidak bisa diprediksi, seperti yang terjadi pada saat ini. Ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia, sehingga Xiao Bao kini hidup sendirian. Kemarahan darinya akhirnya memuncak, ketika ayahnya terlambat datang. Setelah mengenang peristiwa itu, entah mengapa hati darinya gelisah, mengingat permintaan terakhir dari ibunya, agar Xiao Bao mau berdamai dengan ayahnya. Walaupun bimbang, akhirnya dia memberanikan diri menuju ke rumahnya, yang sayangnya masih belum siap untuk menemui ayahnya kembali. Yang datang malah murid dari Luo yang bernama Dawei, karena melihat apa yang dilakukan Luo semalam viral di media sosial. Dia menawarinya sebuah pekerjaan sebagai stuntman, tentu bersama kuda kesayangannya. Oke. Luo langsung menerimanya, apalagi saat ini dia membutuhkan uang untuk melunasi semua hutangnya. Sebenarnya ada kisah menarik, yang mempertemukan Luo dengan Kido. Dahulu dia berkunjung ke tempat temannya, dan melihat persalinan dari kudanya. Awalnya temannya itu tidak jadi memberikannya, karena kaki dari anak kuda itu terlahir tidak normal.
Namun Luo berbicara pada kuda itu dan menyuruhnya berdiri, yang tanpa disangka menuruti perintahnya. Melihat semangat itu, tentu Luo akan mengambilnya, apapun resikonya. Dia merawatnya dengan baik, dan selalu melatih agar kaki dari kudanya itu kembali normal. Usahanya tidak mengkhianati hasil, karena kuda yang akhirnya diberi nama Kido itu tumbuh dengan baik, dan bahkan berlutut seperti mengucapkan terima kasih. Di dalam hati Luo merasa senang, bisa membuat satu nyawa memperoleh kehidupannya kembali. Dari saat itu, Kido ikut bersama Luo untuk mengamen di jalan, yang tanpa sengaja hari ini Xiao Bao juga ada di sana. Melihat ayahnya berjuang keras dalam hidupnya, sedikit demi sedikit hati kecilnya mulai tersentuh, menyadari sesulit ini hidupnya sekarang. Akhirnya Xiao Bao memberanikan diri untuk menemuinya di rumah, bahkan membuat ayahnya itu terkejut. Setelah melihat ayahnya itu masih memajang foto lamanya, dia sudah membulatkan tekad. Dia akan mengenalkannya pada pacarnya yang seorang pengacara, untuk membantu kasusnya. Luo semakin penasaran, dan ingin bertemu dengannya. Di luar rumah, Xiao Bao mencoba untuk mengenal lebih dekat kuda kesayangan dari ayahnya. Sedangkan Luo, saat ini sedang berbicara dengan Nai Hua, orang yang berani mengambil hati dari anaknya. Sebagai ayah, pasti tidak ingin anak perempuannya jatuh pada laki-laki yang salah. Nai Hua merasakan intimidasi dari matanya, bahkan makin ketakutan setelah melihat alat siksanya dalam pertunjukannya dahulu. Beginilah jika seorang pria bertemu dengan calon ayah mertuanya untuk pertama kali, yang terjadi pastilah gugup setengah mati. Untung saja Xiao Bao datang ke sana, sehingga aura jahat dari ayahnya itu langsung disembunyikan. Namun Nai Hua harus tetap berhati-hati, karena jika salah langkah, semuanya akan hancur berantakan. Sebelum membahas kasusnya, Luo yang sudah mengakuinya akan melatihnya dasar bela diri, agar bisa melindungi putrinya. Tetapi sebelum itu, dia ingin menunjukkan atraksi dari Kido, yang sudah dia latih untuk menjatuhkan diri ketika dipukul. Nai Hua dipaksa untuk melakukannya, yang sialnya malah memukul dengan keras. Mengira dalam bahaya, ternyata Kido masih dengan aktingnya yaitu menjatuhkan diri. Ini barulah pengalaman pertama, dan Luo semakin bersemangat untuk menunjukkan atraksi berikutnya. Melihat tingkah mereka berdua, di dalam hati Xiao Bao mulai merasakan kehangatan yang terpancar dari ayahnya. Dia pun ingin mengenalnya lebih dekat, yaitu dengan mengikuti kegiatannya saat syuting sebagai stuntman bersama kudanya. Sayangnya dalam adegan itu, Kido merasa takut ketika dikerumuni oleh banyak orang. Terpaksa mereka harus mengulanginya, yang ternyata hasilnya sama saja. Sutradaranya sangat marah, termasuk dengan Tuan Hisin, produser yang mendanai film ini. Luo sadar jika usahanya sudah gagal, sehingga perannya digantikan oleh orang lain. Walaupun pahit, dia hanya bisa menerimanya, karena memang tidak ada yang bisa dia lakukan. Xiao Bao tidak hanya merasakan kesedihan dari ayahnya, tetapi juga Kido, yang sepertinya ingin berbuat sesuatu. Akhirnya Xiao Bao datang dan memberitahu, bahwa Kido boleh melakukan apa yang dia pikirkan saat ini. Tiba-tiba dia masuk ke dalam kerumunan, dan bertingkah seperti mengusir kuda pengganti yang ada di sana. Semua yang melihat itu kaget, tetapi mereka juga sadar, jika posisi dari Kido tidak ingin digantikan oleh siapapun. Pesan itu akhirnya sampai, bahkan kepada Luo yang sebelumnya sudah kehilangan rasa percaya dirinya. Dengan ini mereka bisa tampil kembali, yang tentu akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Adegan ini dimulai, dari Luo yang sebagai stuntman bertarung dengan banyak orang. Dengan tongkatnya dia mampu bertahan, sambil menunggu kudanya yang datang dari belakang. Kuda itu sangat berani, bahkan bisa bekerja sama dengan Luo untuk menyingkirkan mereka semua. Dia bahkan menggunakan kakinya yang sangat kuat, sampai-sampai kereta di belakangnya terguling. Gerakan terakhir tampak begitu sempurna, bahkan sutradaranya sangat puas dengan penampilannya. Tuan Hisin juga sangat takjub, karena dia jarang melihat kuda pemberani seperti itu, yang kali ini menarik perhatian para stuntman yang ada di sana. Semua ini tak lepas dari peran Xiao Bao sebelumnya, sehingga ayahnya mengajarinya menunggang kuda sebagai ucapan terima kasihnya. Semenjak itu Xiao Bao selalu mengikuti ayahnya ke lokasi syuting, bahkan dia menawarkan diri sebagai manajer pribadinya. Dengan pengetahuannya di bidang hukum, dia tidak ingin ayahnya tertipu jika diberikan kontrak yang merugikan dirinya. Semuanya berjalan lancar, bahkan kini Luo dan kudanya mendapatkan fasilitas terbaik karena permintaan darinya.
Namun kemungkinan terkena luka selama prosesnya tidak bisa dihindari lagi, sehingga ketika ada waktu, Xiao Bao bahkan menjenguk dan merawatnya. Hubungan ayahnya itu dengan Naihua juga semakin akrab, terlihat dari Luo yang mengajarinya kuda-kuda dengan penuh semangat. Padahal di sini Naihua ingin memberitahukan perkembangan penyelidikan kasusnya, tetapi jika calon mertuanya ini yang meminta, dia hanya bisa menurutinya. Hari berikutnya Tuan Hisin ingin bertemu Luo, karena dia tertarik dengan kudanya. Tetapi Luo tidak ingin menjualnya, berapapun harga yang ditawarkan. Namun ambisi dari Tuan Hisin tidak hilang, apalagi setelah mengetahui bahwa kuda itu masih diperebutkan oleh sebuah perusahaan. Langsung saja Tuan Hisin akan membantu perusahaan itu untuk menang dalam gugatannya, sehingga dia bisa membelinya. Pengacara dari perusahaan itu tiba-tiba kembali ke sana, dan melayangkan surat peringatan untuk kesekian kalinya. Untung saja Xiao Bao yang memahami hukum, langsung menantangnya balik untuk membuktikannya di pengadilan. Naihua sudah memasukkan berkasnya, dan mereka tinggal menunggu jadwal sidang. Hari itu juga bertepatan dengan Luo, yang mendapatkan kontrak untuk adegan melompat menggunakan kudanya. Sayangnya desain lokasi yang sudah dibuat memiliki jarak mendarat yang terlalu pendek, sehingga Xiao Bao langsung protes. Tetapi orang yang membuat desain itu malah berbalik memarahinya, yang membuat Xiao Bao hampir menangis. Tanpa pikir panjang Luo tetap menerimanya, agar masalah ini tidak berlarut. Selain itu dia tidak ingin melihat putrinya tertekan, dan sebagai ayah, dialah yang harus menanggung bebannya. Luo dan kudanya langsung bersiap, untuk melompati area yang cukup terjal. Dia percaya, bahwa kudanya itu bisa melakukan apa saja, melebihi bayangan orang lain. Kido melompat tepat di ujung tanahnya, dan siap mendarat di lokasi yang cukup jauh. Dia berhasil sampai ke sana, dan sekarang berusaha menghentikan lajunya karena jaraknya sangat pendek. Untungnya mereka berhasil, yang langsung mendapat sorakan dari kru lainnya. Putrinya juga sangat lega, karena tidak terjadi kecelakaan yang dikhawatirkannya. Malamnya mereka merayakan penampilannya itu, dengan makan malam bersama di luar. Lagi-lagi Dami muncul di sana, dan membahas soal hutangnya yang tidak kunjung dibayar. Untung kudanya itu muncul di sana, yang tentu saja sudah siap melawannya. Mereka semua langsung berkelahi, dan tujuan utama dari Luo kali ini adalah melindungi putrinya. Tanpa disangka Xia Mao yang ada di tempat itu melihat keributannya, sehingga datang untuk membantu. Dengan ini sekarang posisinya menjadi seimbang. Apalagi ditambah kudanya yang sesekali muncul untuk mengagetkannya. Sekarang Luo dan putrinya harus segera pergi, sebelum polisi datang ke sana. Baru kali ini, Xiao Bao merasakan perlindungan dari seorang ayah. Dia sangat senang, dan bersyukur sudah dipertemukan. Perasaannya itu juga sampai pada Luo, yang tampak terharu mendengarnya. Semoga momen ini bisa sedikit mengurangi rasa bersalahnya, ketika dahulu meninggalkannya. Hari berikutnya, semakin banyak adegan yang diperankan oleh Luo dan juga kudanya. Walaupun kakinya terluka, dia masih tergolong beruntung, daripada istri dari Xiao Mao, yang sialnya terkena ledakan pada saat proses syutingnya. Lukanya sangat parah, sehingga dia langsung dibawa ke rumah sakit. Inilah resiko yang harus ditanggung seorang stuntman, yang walaupun seperti tidak adil, mereka hanya bisa melewatinya dengan canda tawa. Melihat nasib dari rekan ayahnya itu, Xiao Bao menyuruhnya untuk pensiun dari dunia stuntman, sebelum hal buruk terjadi padanya. Tetapi Luo menolaknya, terlebih karena hanya pekerjaan ini yang dia bisa. Saat di syuting berikutnya, Luo tidak menyadari jika kaki dari kudanya masih terluka. Padahal adegan kali ini adalah peperangan dengan banyak orang, sehingga lama-kelamaan rasa sakit itu membuat Luo terjatuh. Dia pun sampai tidak sadarkan diri, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit. Xiao Bao langsung pulang ke rumahnya untuk membawa berkas yang dibutuhkan, dan tanpa sengaja melihat rahasia dari ayahnya. Ternyata ketika dahulu ibunya mempertemukan mereka di suatu tempat makan, ayahnya itu meminta rekaman CCTV dari pemiliknya. Saat itu Xiao Bao masih tampak asing dengan ayahnya, bahkan bisa dikatakan tidak menyukainya. Xia Mao yang masih di sana mengatakan, bahwa setiap malam ayahnya itu selalu melihat rekaman ini, karena merindukan keluarganya. Dan sebenarnya alasannya dahulu tidak pernah menjenguknya, karena pada saat itu dia mengalami kecelakaan fatal ketika menjadi stuntman. Dia koma selama 8 bulan, bahkan setelah sadar,
Dia kehilangan sebagian ingatannya dan tidak bisa berbicara selama 1 tahun. Akhirnya Xiao Bao mengetahui beban berat yang selama ini ayahnya pikul, dan sebagai anak, saatnya dia membantunya. Luo juga memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai stuntman, atas saran dari putrinya. Bukan masalah kehilangan nyawanya, tetapi dia takut putrinya itu kehilangan sosok ayah yang kini sudah hadir di kehidupannya. Tidak banyak orang bisa melalui perjalanan hidup yang mempertaruhkan nyawa seperti ayahnya. Xiao Bao sangat bangga dengannya, dan akan mendampinginya selamanya. Malam itu mereka berbicara dari hati ke hati, seperti meluapkan kerinduannya selama ini. Pagi harinya tanpa disangka, Luo kedatangan salah satu muridnya yang saat ini sangat terkenal. Dia bernama Chen Yuanwei, yang dahulu karirnya dari seorang stuntman, sampai saat ini menjadi produser film. Dia sedang membuat film dengan sebuah misi, yaitu menampilkan wajah para stuntman sebagai pemeran utamanya. Dan orang yang paling cocok adalah Luo, guru sekaligus panutan bagi para stuntman di zaman ini. Luo akan memikirkan dahulu permintaannya tersebut, terlebih dirinya sudah berjanji dengan anaknya untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi kesempatan ini sangatlah bagus, karena mungkin akan menjadi karya terakhirnya sebelum benar-benar pensiun. Sialnya Xiao Mao menyadari jalan pikirannya, sehingga dia marah karena ayahnya sangat keras kepala. Sudah kepalang tanggung, paginya Luo menuju ke lokasi syuting, untuk menerima ajakan dari Yuan Wei. Proses syutingnya digabungkan dengan green screen dan teknologi 3D, sehingga risiko kecelakaan bagi pemerannya sangat berkurang. Namun Luo tidak menyukai cara itu, karena baginya, seorang stuntman harus melakukan pekerjaannya tanpa editan apapun. Yuan Wei membiarkannya mencoba, karena menghargai pendapat dari gurunya itu. Action! Adegan pun langsung dimulai, di mana Luo menjadi seorang jenderal yang berani melawan kaisarnya sendiri, untuk menyelamatkan keluarganya. Dia tidak takut dikelilingi banyak prajurit, yang saat ini berusaha untuk terus mengepungnya. Selanjutnya adalah adegannya yang harus melarikan diri, dengan melompati anak tangga yang begitu banyak. Tidak ada yang menyadari, saat ini di dalam pikirannya sedang campur aduk. Dia teringat dengan hal penting yang sering dia lupakan, yaitu hubungannya dengan kudanya sendiri. Sejak pertemuan pertama maupun hari-harinya yang sudah dilewati, kudanya itu sudah bekerja keras membantunya. Seperti putrinya, dia juga tidak ingin kehilangan kudanya itu, hanya demi keegoisannya sendiri. Akhirnya Luo menghentikan lajunya, sebelum semuanya terlambat. Dia ingin meminta maaf pada kudanya, karena tidak menghargai perasaannya selama ini. Pandangannya terhadap dunia stuntman juga sudah berubah, yaitu hal terpenting di atas segalanya adalah keselamatan dari semua pemerannya. Luo pun pergi tanpa penyesalan, dan dia bergegas menemui putrinya, yang ternyata juga mengkhawatirkannya. Saat ini Luo harus fokus menghadapi masalah lainnya, yaitu sidang terkait hak kepemilikan dari kudanya. Naihua memaparkan bukti yang menunjukkan bahwa induk dari kuda itu adalah properti pribadi dari pemilik sebelumnya, yang diberikan pada Luo dengan sukarela. Tetapi pengacara dari pihak lawannya membantah, karena bukti yang tercatat di laporan perusahaan itu adalah nama kuda yang berbeda. Akhirnya Luo kalah di persidangan, dan dia harus menyerahkan kudanya itu pada perusahaan yang sekarang, yang ternyata langsung ingin dibeli oleh Tuan Hisin. Hari ini adalah hari terakhir Luo bisa bersama kudanya, karena setelah ini, orang lain akan menggantikan untuk merawatnya. Kuda itu nampak sedih, seperti mengetahui bahwa perpisahan sudah ada di depan matanya. Perasaan mereka berdua sebenarnya sama, yaitu tidak ingin adanya perpisahan. Namun takdir berkata lain, dan Luo harus menghormati putusan dari pengadilan. Dia langsung membawanya ke rumah milik Tuan Hisin, untuk menyerahkan kuda kesayangannya tersebut. Xiao Bao dan Naihua merasa kasihan dengannya, karena harus menghadapi kenyataan pahit ini dengan mata kepalanya sendiri. Dengan tanda tangan yang sudah diberikan itu, sekarang pemilik sah dari kuda ini adalah Tuan Hisin. Luo hanya berpesan agar kudanya itu dirawat dengan baik, sebelum dia pergi meninggalkannya. Kuda itu merasakan kesedihan yang sama, kemudian berontak dan berusaha mengejar tuannya yang asli. Dari depan Naihua melihatnya, kuda itu terus menerobos untuk mendekat, bahkan sampai jatuh berkali-kali. Hati dari Luo semakin hancur, menyadari perasaan dari kudanya itu menderita sepertinya. Tetapi tidak ada jalan lain, inilah keputusan yang harus dibuat, meskipun membohongi keinginannya sendiri.
Kuda itu pun terdiam dan tampak sedih, dan hal terakhir yang bisa dia lakukan hanyalah melihat tuannya pergi. Selama beberapa hari, Luo tampak murung dan terus memikirkannya. Semangat hidupnya berkurang, karena salah satu hal terpenting darinya sudah hilang. Tanpa dia ketahui, ternyata putrinya menemui Tuan Hisin, dan menunjukkan seberapa keras hidup ayahnya selama ini. Jika hal berharga darinya hilang, kerja kerasnya selama ini menjadi tidak memiliki arti. Pagi harinya ternyata ada hal mengejutkan, yaitu kudanya itu datang ke rumah untuk membangunkannya. Luo sangat kaget, dan mengira bahwa ini hanyalah mimpi belaka. Ternyata Tuan Hisin yang membawanya ke sini, setelah mendengar semua ceritanya dari Xiao Bao. Sebagai sesama pecinta kuda, tentu dia juga memahami apa yang kuda itu rasakan kepada Luo. Dia pun membuat keputusan untuk menyatukan mereka kembali, karena memang inilah jalan terbaik. Dengan ini dua kehidupan sudah mendapatkan semangatnya kembali, dan tugasnya selesai sampai di sini. Luo sangat senang dengan kejutannya, dan film pun berakhir bahagia. Tidak banyak yang mengetahui, jika di balik keberhasilan suatu karya, pasti ada orang-orang di balik layar yang bekerja keras untuk mewujudkannya. Apalagi dalam sebuah film laga, mereka bahkan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak sedikit yang berakhir dengan cacat. Film ini didedikasikan untuk para stuntman, yang secara tokoh memang tidak tersorot, tetapi fungsinya sangat penting dalam proses pembuatannya. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.